Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Kita hari ini karena mau masuk pra-Ramadan, dan Ramadan kan kita libur ya. Jadi Ramadan kakak Teteh Inang jangan terlalu sibuk gitu ya. Lebih banyak contemplate gitu, karena kan Ramadan itu sebetulnya bulan kontemplasi begitu. Sehingga mudah-mudahan Ramadan ini tidak hanya jadi bulan pesta kuliner, itu yang paling penting. Karena kalau cuman mikirin buka di mana, makan apa, jadi kuliner ya gitu. Jadi kita akan memaknai Ramadan ini lebih deep, lebih dalam dari perspektif, sehingga nanti kita menyadari bahwa betapa dahsyatnya bulan Ramadan ini gitu. Ya, baik. Kita akan mulai dari apa yang udah kita bahas. Jadi kemarin kan kita udah mulai bicara tentang pengenalan diri ya, bahwa saya mengawali dari Al-Baqarah awal itu kan kalimat begini ya. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudalil muttaqin yu'minuna bil goib. Nah, di situ ada kata-kata yang namanya goib. Nah, goib itu nanti kalau mau pakai bahasa sederhana, kalau boleh diambil lawan katanya itu nyata, real atau tampak gitu. Ya, jadi ada tampak, ada tidak tampak, ada terlihat, ada tersembunyi gitu kira-kira. Ya, ini kita lanjutin dulu yang kemarin boleh ya? Ini yang kemarin masih ingat nggak ngomong-ngomong? Oh ingat, bagus. Awas lupa ya. Oke. Nah, dalam artian kalau kita bicara dalam konteks ini, syarat mutlak puasa apa? Nah, kan kita mau puasa nih. Yang disuruh puasa tuh orang yang mana? Nah, orang yang beriman. Oke. Jadi ingat, ada level paling rendah namanya zolim. Zolim itu gelap, berarti dia tidak mengenal diri. Oke. Level berikutnya namanya iman. Pertanyaan, kalau besok kita mau Ramadan, berarti harus iman dulu nggak? Ya. Nanti kita ngerti nih, kenapa kalimat yang digunakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di mana nanti level yang paling tinggi puasa disuruh jadi orang apa? Orang yang takwa. Ya. Ini sangat esensi fundamental banget, simple tapi penting banget. Karena kalau kita nggak ngerti perbedaan mana zolim, mana iman, mana takwa, kita hajar-hajar aja kerjain gitu. Gitu ya. Dalam artian, kenapa pembahasan ini kita mulai? Karena ya nggak apa-apa sih. Misal gitu ya, nggak ngerti-ngerti iman banget, puasa ya puasa aja. Gitu, puasa mah puasa aja nggak apa-apa. Tetapi puasa Ramadan ini akan beneran menjadi sesuatu yang sangat super ketika didasari oleh keimanan gitu. Ya, dan nanti kita ngerti iman itu bukan masalah belief, bukan masalah percaya. Ingat ya, perspektif nomor 1 dalam ajaran Islam, kalau kita ngomongin dalam perspektif Islam, tidak disuruh percaya sama Tuhan. Betul nggak? Tapi aku bersaksi kepada Tuhan, bukan percaya. Sip ya? Maka kata kuncinya adalah aku bersaksi. Setelah bersaksi baru percaya. Sekarang percaya tanpa bersaksi namanya pura-pura percaya gitu. Makanya kalimat pertamanya adalah aku menyaksikan langsung gitu kira-kira. Ya, ini nanti kita akan bahas lebih dalam. Makanya nanti ada saksi, sholat, zakat, puasa, haji. Maka tidak bersaksi gimana mau terhubung sholat? Gimana mau bersih kalau tidak terhubung? Gimana mau puasa kalau tiga-tiganya enggak gitu kira-kira. Ya, nanti pelan-pelan kita akan ngerti. Sampai sini oke dulu?
Sip ya? Dah. Berarti dalam perspektif ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, kutiba, it's time. Kutiba tuh udah waktunya, makanya disebut kewajiban. Wajib itu berarti berkaitan sama saatnya nih. It's time. Berarti ini nanti kita berbicara dalam konteks yang namanya waktu. It's time nih. Jadi nanti kita akan ngerti. Saya langsung to the point aja ya. Orang yang beriman adalah orang yang terpanggil untuk melakukan puasa. Bukan diharuskan. Terpanggil. Beda. Ini sekarang datang ke sini terpanggil atau ngerasa harus? Nah, berarti iman. Karena kalau terpanggil, pasti ngerjainnya nggak berat. Betul nggak? Nah, maka besok, maaf nih ya, maaf banget nih. Ketika Nabi Muhammad mengatakan banyak dari umatku yang puasa, dia cuma dapat haus dan lapar. Dia cuman pokoknya urusan puasa, aduh besok puasa nih nggak makan, nggak minum, ya udah gitu. Dan dia melakukannya karena tradisinya begitu, dari dulu juga begitu, ya udah. Gitu. Sehingga, yuk kita lihat. Kalau di Quran ada kata wajib, kira-kira Allah mewajibkan kepada kita yang kira-kira nyenengin atau nggak nyenengin? Coba dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Kita boleh main jujur-jujuran nggak? Yuk kita jujur-jujuran. Teteh Inang ya, kalau misalnya sekarang mau makan minum, mending bebas maunya saya, terserah saya kapan aja, mau minum terserah kapan aja, atau diatur-atur, mending yang mana? Sejujurnya. Bebas. Lagi lapar jam 7, makan. Jam 9 lapar lagi, makan. Betul? Mending bebas, mending nggak bebas? Deal? Besok waktu masuk bulan puasa kita dibebaskan atau diatur? Berarti sebenarnya masuk kepada yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Nggak suka kamu jujur gitu deh. Enggak. Gini, dengerin dulu. Ya. Lagi tidur jam 2, jam 3, kalau nggak biasa tahajud, suruh bangun. Enak nggak? Kan nggak biasa ceritanya, nggak biasa. Ya kalau ibu kan udah biasa. Ini kan ngomongin yang nggak biasa nih. Dan ketika makannya boleh bebas, terus jadi diatur-atur, nggak enak. Betul nggak? Sehingga sesuatu yang diwajibkan itu pasti yang nggak enak buat kamu. Kenapa? Karena kalau kamu mulai mencintai apa yang nggak enak dalam hidupmu, kamu akan bertumbuh gitu kira-kira. Dapat nggak? Berarti kalau diwajibkan itu pasti kaitannya sama pertumbuhan gitu maksudnya. Kenapa? Karena dalam tanda petik ada sedikit pemaksaan untuk kamu merubah kebiasaan gitu kira-kira. Nah itu yang paling penting. Dapat sini oke? Dapat sini oke. Sampai sini oke? Dapat ya? Contoh. Maaf ya. Dalam tradisi Islam, nikah diwajibkan nggak? Wajib nikah, ada kewajiban buat nikah nggak? Ada. Berarti nikah hal yang mengenakan yang nggak enak. Nah gitu. Iya. Kan banyak chaosnya. Oh kalau yang udah 76 sih nggak tahu ya. Ya mungkin ini udah berpengalaman semua sih. Oh iya oke. Nggak, maksudnya di dalamnya pasti ada berbeda pendapat, ada berantemnya, menumbuhkan nggak kira-kira? Nah gitu. Ada yang enak, ada yang nggak enak, benar sih. Nah, tapi betul. Tapi maksud saya poinnya adalah sesuatu yang diwajibkan pasti beririsan dengan perubahan yang namanya kebiasaan. Dah itu dulu. Jadi maksud saya, maaf nih ya. Kalau sebelum Ramadan kebiasaannya gitu, habis Ramadan kebiasaannya nggak berubah, berarti nggak Ramadan namanya gitu. Dia cuma nggak makan, nggak minum, mindahin jam makan, mindahin jam minum, udah gitu. Makanya kenapa disuruhnya kepada orang-orang yang beriman? Itu maksudnya.
Sampai sini oke? Dapat ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kita ulang dulu nih. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudalil mutakin yu'minuna bil ghaib. Orang yang takwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Maksudnya apa sih? Ini Inang Teteh beriman sama yang gaib nggak? Ya, maksudnya apa? Ya, betul nggak? Sekarang gini, Allah itu gaib atau wujud? Oh. Dulu waktu TK, SD, sifat-sifat Allah nomor 1, wujud, kidam, bako, betul nggak? Iya. Nah, jangan-jangan selama ini kita kurang paham apa pemaknaan gaib. Gimana mau takwa kalau tidak memiliki keimanan kepada yang gaib? Kita bahas pelan-pelan di sini dulu boleh ya? Supaya nanti kita tuh nggak ngawang-ngawang gitu loh. Kita tuh nggak cuman kenapa puasa udah pokoknya dari dulu gitu, emang diwajibin. Itu tidak argumentatif gitu jawabannya. Itu jawaban-jawaban dogma doktrin, pokoknya katanya gitu kira-kira. Sip ya? Nah, sekarang kita bahas dulu nih. Contoh. Orang yang takwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Oke. Berarti pertanyaannya, kalau kita bicara dalam konteks yang namanya diri, enggak, Ibu? Kira-kira waktu kita puasa, itu kaitannya kepada tubuh fisik kita atau kepada jiwa kita? Dua-duanya. Tubuhnya iya, jiwanya juga iya. Ya, pelan-pelan nih. Ingat nggak kita udah pernah bahas? Diri kita yang paling tinggi A1 namanya sumber. Bahwa sumbernya itu adalah Allah itu sendiri. Aku satu, innani anallah, aku ini adalah Allah. Oke? Si aku dua memercik menjadi ruh. Itulah yang disebut diri sejati. Ini aku dua, aku satu di sini. Untuk menjalankan kehidupan, jadilah ada program aku 3. Ini ruh, ini namanya jiwa. Dibungkuslah pakai aku 4 yang namanya jasad, gitu kira-kira. Pertanyaan. Di antara A1, A2, A3, dan A4, lebih banyak yang kelihatan langsung atau lebih banyak yang nggak kelihatan? Yang lebih banyaknya? Gini, begitu Ibu Inang Teteh ngelihat orang, yang kelihatan jasadnya nggak? Pikirannya kelihatan nggak? Perasaannya kelihatan nggak? Emosinya kelihatan nggak? Jadi sadarilah ketika kita ngelihat apa-apa, yang tidak terlihatnya selalu lebih banyak daripada yang terlihatnya. Maka jangan cepat-cepat menilai gitu maksud saya. Ada orang kelihatan kalem banget, mindful. Tapi kita nggak tahu di dalamnya overthinking banget gitu. Kita nggak tahu. Oke? Sehingga kalau yang gaib ini lebih banyak, maka kewaspadaannya adalah hati-hati jangan terlalu sibuk dengan yang terlihat, tetapi yang nggak kelihatannya penting untuk diwaspadai gitu kira-kira. Maka jangan terlalu cepat melakukan yang namanya penilaian. Berarti apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat sangat fragile. Fragile itu apa ya? Rapuh. Sok, contoh, ngelihat dari jarak 500 meter sama ngelihat dari jarak 100 meter beda nggak? Beda begitu 500 meter. Ini orang nyebelin banget pas dekat. Enggak. Jangan dulu dinilai, kita nggak tahu. Berarti indera kita rapuh nggak? Maka jangan terlalu percaya sama indera. Nah, disitulah kita perlu menjeda dulu ketika kita mau melihat sesuatu. Mohon maaf nih. Apalagi kalau kita udah menggunakan pandangan ketakwaan, begitu ngelihat siapapun, aku nggak cuman ngelihat aku 4-nya nih. Dia punya aku 3, dia punya aku 2. Dan dia pun adalah aku 1. Maka yang aku lihat sebetulnya sumber di dianya ada, di aku ada, maka kita sama-sama sumber yang sama.
Dan di saat itu kita akan sulit menghina orang lain pasti. Juga menghakimi. Betul sekali. Benar banget. Sampai sini oke? Berarti maaf ya. Kalau orang sering menghakimi, merendahkan, menghina, mencaci maki, mengkafirkan, menerakakan, kira-kira beriman nggak? Nah, gitu. Karena dia tidak melihat sisi goibnya, gitu. Karena dia tidak lihat jangka panjang, ke dalamnya. Kenapa? Dia cepat mengambil kesimpulan kita kira-kira. Sampai sini oke? Dapat ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih. Ini saya mau pakai hitungan lebay ya. Lebaynya gini. Yang goib 99%, yang kelihatan 1%, udah gitu aja. Supaya gampang. Sehingga disitulah kita dituntut untuk satu, orang yang beriman dalam perspektifnya Mula Sadra itu disebut dia al-ma'arif, dia memiliki pengetahuan, dia punya knowledge tuh penting. Dan sesaat kita melakukan tanpa knowledge berarti kita cuman ikutan. Maka kalau ikut-ikutan itu pasti tidak memengaruhi kebiasaan, udah pasti aja. Sholat ikut-ikutan, puasa ikut-ikutan, umroh pokoknya begitu. Pokoknya yang lain ngerjain ikutan, yang lain ngerjain ikutan. Berarti tanpa knowledge. Ngaji juga bu. Kenapa ngaji? Yang lain juga gitu ikutan. Iya. Nanti begitu ditanya, emang isi kajiannya apa? Wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu. Karena kalau kita ngomongin taksonomi Bloom ya, level of education, tingkat paling rendah itu mengingat bu. Remembering itu tingkat paling bawah banget. Baru understanding, baru applying. Sekarang gimana mau mengapply sesuatu kalau kita tidak mengerti? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah. Ditanya, Al-Fatihah isinya apa? Nggak tahu. Iftitah isinya apa? Nggak tahu. Sip ya? Sampai sini oke? Berarti kita lagi mau mendapatkan keilmuan nggak? Di sini? Berarti lagi mau menjadi orang beriman nggak? Nah, berarti ini kira-kira udah cocok buat puasa gitu maksud saya. Karena doing with knowledge and understanding itu penting. Ya, oke. Jadi yang goib sama yang nyata, yang kelihatan lebih banyak yang mana? Goib. Maka nanti di sini lebih akan clear ngerti. Kenapa di Al-Baqarah 115 dibilang kemana saja kamu menghadap, kamu melihat wajah Allah, wajah Tuhan. Karena nanti ngerti bahwa aku sudah tidak melihat usianya, aku sudah tidak melihat jabatannya, aku sudah tidak melihat status sosialnya. Kenapa? Yang aku lihat aku duanya. Dia punya ruh, aku punya ruh. Dia bagian dari Allah, aku bagian dari Allah. Gitu. Sampai sini clear? Nah, saya mau kasih analogi nih. Sekarang kita lihat nih. Tolong diingat ini baik-baik ya. Aku 3 dan aku 4 itu namanya dunia. Aku 1 dan aku 2 itu namanya akhirat gitu. Sampai sini oke? Berarti kita ini hidup di dunia bukan? Atau hidup di bumi? Tempatnya itu dunia atau bumi? Bumi. Jadi dunia itu apa? Dunia itu adalah sudut pandang. Atau kita sebut ini adalah bagaimana aku memberikan makna. Oke? Akhirat itu adalah seapa adanya. Ini adalah realitas. Sampai sini oke? Dikit lagi ya, dikit lagi aja. Berarti si jiwa kita, contoh. Di ruangan ini yang beda, aku 1, aku 2, aku 3, aku 4. Yang mana yang beda? Sumber sama nggak? Memerciknya sama nggak? Menjadi perspektif sama nggak? Beda. Nah, ini kelihatan wajah, sidik jari sama nggak? 4 udah jelas beda,
3 beda, dari 2 dan 1 ke atasnya sama. Sip ya? Oke ya? Nah sekarang saya tanya, kalau kita ngelihat yang beda terus, itu pasti gesekan terjadi. Emosi. Makanya perbedaan didesain untuk saling belajar, bukan saling musuhan. Sip ya? Makanya di antara ini semua kita dikasih ini dalam bahasa psikologinya disebut ego. Iya. Ego itu pengganggu dalam hidup yang gak bisa dibunuh. Mau gimana pun. Jadi kalau kita mau bicara, jangan merusak dalam tanda petik ya. Bukan hanya meregulasi tubuhnya, karena ini kendaraan. Bukan meregulasi listrik rohnya, tapi regulasilah egonya. Berarti musuh semua manusia itu manusia lain atau egonya? Nah, gitu. Berarti ego, maaf ya, ego itu urusannya pada dunia atau akhirat? Dunia kan ada di aku 3. Jadi orang yang duniawi adalah orang yang memegang egonya, gitu kira-kira. Egoistik. Jadi awas nih ketika ada, ini tetangga ya kaya banget tapi nggak pernah tahajud, nanti ya di dunia mungkin dia bahagia tapi nanti di akhirat. Nah itu namanya nyinyir religius namanya ya. Nyinyir lagi. Bukan gitu, bukan. Duniawi itu bukan masalah punya apa, jabatannya, bukan. Tapi concernnya adalah kepada ego. Ingat ya, ego adalah pengganggu yang nggak bisa dibunuh, maka penting untuk berdampingan dengan damai dengan si ego. Tapi sering kuat ego dari kedamaian. Pasti. Berarti kalau egonya lebih kuat, tiap hari egonya dikasih makan. Makanya jadi besar. Jadi maaf ya, once kita ngomong kita puasa nggak ngasih makan, jangan ngasih minum, termasuk jangan kasih makan minum egomu nggak kira-kira? Iya, nggak makan nggak minum timbal soto, tapi si ego dikasih makan terus, nggak puasa namanya. Dapat ya? Clear ya? Jadi indikator parameter puasa bukan masalah nggak makan nggak minum, bukan. Itu satu. Nah sekarang kita berbicara dalam 2 wilayah yang sangat penting. Bulan puasa itu 30 hari. Oke? Atau bulan Ramadan aja biar gampang. Tetapi Ramadan itu seumur hidup. Ulang ya. Besok kita bulan Ramadan ada Idul Fitrinya nggak? Berarti ada satuan waktu nggak? Ada. Tetapi mempelajari dan membuat ego kita ini terus berdamai, kira-kira cukup 30 hari nggak? Nah gitu maksudnya. Oh, whole life. Berarti berRamadan dibatasi pakai hari nggak? Jangan. Contoh ya. Bisa bedain orang yang terpanggil sama yang tidak terpanggil? Oke, contoh. Ini kan orang suka euforia, aduh seneng banget mau Ramadan, gitu kira-kira. Padahal kan makan mau diatur, sebenarnya nggak senang-senang amat sih, gitu. Sekarang saya tanya, maaf ya, kalau di akhir-akhir Ramadan nanti mau Idul Fitri, menghadapi Idul Fitri biasanya bahagia nggak? Kalau bentar lagi Idul Fitri, iya, berarti dia nggak betah di bulan Ramadan, udah gitu aja. Berarti pengen buru-buru udahan, bener nggak? Iya, beres, bebas gitu. Teteh Inang kemarin saya bikin video ya. Kalau mau main sama teman, puas-puasin sekarang. Karena di bulan Ramadan ini temannya diikat gitu. Kan setan diikat ya waktu bulan Ramadan ya. Ya. Tapi di bulan Ramadan masih banyak yang ngegosip nggak? Masih banyak yang ngomongin orang nggak? Terbukti kalau setan cuma diikat, mulutnya nggak diplester, dah gitu aja. Nah, gitu. Ya, jadi ini juga jangan lupa diplester gitu. Ini penting nih.
Jadi bulan Ramadan berapa hari? Bulan-bulan 30 hari. Kalau berramadan seumur hidup, whole life. Maka selesai bulan Ramadan ada namanya Syawal. Syawal itu artinya melakukan improvement, do improvement for your life. Berarti pertanyaan saya, maaf nih ya, selama bulan Ramadan itu bulan latihan bukan? Iya. Justru orang kebalik, di latihan menang terus, begitu satu Syawal pas perang beneran kalah mulu gitu. Sok contoh, kalau kita sekarang gak makan gak minum, terus orang sekitar kita gak makan gak minum, hebat gak? Biasa aja, orang semuanya juga gak makan gak minum. Apalagi bangga dengan puasanya tamat gak makan gak minum, karena kenapa? Semua warung disuruh tutup. Aneh. Oh, aku tuh tamat puasa, kenapa? Gak ada warung yang jualan. Ya wajar. Betul nggak? Tapi yang terbaik adalah orang lain makan, orang lain minum, orang lain buka dagangannya, dan aku tetap berpuasa. Itulah yang disebut namanya puasa yang sejati gitu. Jadi maaf nih ya, bulan Ramadan mulai 1 Ramadan nanti, tapi berramadan sejati mulainya 1 Syawal. Jadi bulan Ramadan 1 bulan, tapi berramadannya 11 bulan. Awas deh, jangan habis 1 Syawal bebas. Ngaco lagi. Waktu bulan Ramadan ngundang anak yatim baik, sedekah tiap hari. 1 Syawal pelit lagi. Ya jangan. Waktu bulan lagi puasa, nggak boleh marah, nggak mau marah, diam aja. Bagus 30. 1 Syawal diluapin, ngamuk lagi. Nggak gitu. Sip ya. Karena ini bukan urusan dalam konteks yang namanya waktu aja. Karena kita lagi berbicara aku 3 nih. Long term ego gitu. Jangan lupa ya, kita bisa menjadi kita saat ini karena kita melatih itu seumur hidup. Jadi jangan heran kalau kita sekarang pemarah, terus untuk jadi orang yang nggak pemarah susah banget. Ya iya, latihannya 50 tahun. 76. Dapat ya? So, kata kuncinya adalah kita lagi berbicara dalam yang namanya long period ibadah. Ibadah yang nggak ada waktunya gitu. Oke? Sip ya? Nah, kita lanjut. Sampai sini oke? Mulai get something nih? Dapat ya? Nah, jadi mudah-mudahan besok tuh nggak hanya mikirin buka, sahur, masak. Udahlah. Bukan itu gitu. Esensinya bukan pada tidak makan dan tidak minum. Nah, sekarang begini. Kalau kita misalnya tahu dan mulai menyadari, oh oke. Contoh ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman. 1, orang beriman memiliki pengetahuan. Ya, memiliki pengetahuan. Jadi nanti ada di surat 42 ayat 52, kamu belum beriman kalau kamu belum tahu kitab. 42, 52. Dari 51 juga boleh. 42, 51, 52. Artinya, segala bentuk yang kita lakukan perlu tahu argumen logiknya. Kalau kita nggak ngerti argumen logiknya, ngerjainnya nggak enjoy pasti. Kalau orang tahu ketika aku tidak makan dan tidak minum itu membuat tubuhku memiliki dan mengeluarkan sel atau sesuatu hal yang namanya autopagi yang membuat sel-sel yang lama jadi mati dan lebih sehat, mau nggak ngerjainnya kira-kira? Mau. Cuman pada saat itu mungkin belum ngerti isi esensinya, puasa dapat pahala. Ya nggak apa-apa lah, nyari pahala dulu. Boleh lah, nggak apa-apa. Tapi masa mau gitu terus gitu? Berarti mengerjakan dengan understanding dan mengerjakan tanpa paham apapun, perbedaannya dari apa? Dari keimanan pasti. Kenapa sih kamu nggak makan nggak minum? Karena aku butuh, bukan aku harus. Kenapa kamu nggak makan nggak minum? Aku terpanggil untuk membuat riset tubuh ini, karena aku perlu mencintai tubuh ini sebagai kendaraan aku setiap hari. Dan orang yang tidak ngurus kendaraannya pasti rusak. Sehebat-hebat aku 3-nya, aku 2-nya bagus, tubuhnya rusak, nggak bisa ngapa-ngapain.
Dan gak ada yang bisa mewakilkan tubuh ini mau rusak mau enggak, kecuali kebiasaan. Mau itu kebiasaan makan, minum, olahraga, tidur, berpikir, itu semua kita yang menentukan. Contoh, Inang Teteh, kita penting untuk menyadari, marah 5 menit, ini termasuk orang yang suka marah atau sering marah? Oh, kadang-kadang, bagus. Tergantung suasana. Ya. Berarti kalau kita menggantungkan kepada suasana, suasana berubah, kita ikut berubah nggak? Berubah. Berarti yang terpenting bukan suasana yang mempengaruhi, tapi aku yang pandai memaknai suasana. Itu yang penting. Betul nggak? Jangan begitu orang lain marah, ikut marah. Ketrigger namanya. Orang lain benci, ikut benci. Ketrigger. Marah 5 menit, sistem imun tubuh kita mati 6 jam. Berarti yang keluar adalah hormon stres, kortisol. Berarti waktu marah, sebenarnya yang lagi tersiksa siapa? Tapi kecanduan, coba. Aneh nggak? Berarti begitu ngelihat orang lain kesal dan marah, dan jadi marah beneran, ke-trigger untuk aku jadi sakit, yang membuat sakit buat dia, bukan dia. Tapi yang paling gampang dalam hidup adalah nyalahin. Aku tuh gini gara-gara kamu. Aku tuh gini gara-gara gitu kira-kira. Sehingga ya balik lagi, ketika kita menyadari hal ini semua yang kita lakukan untuk diri kita masing-masing. Clear? Oke? Oke. Sehingga nanti begitu masuk 1 Ramadan, aku beneran butuh. I really need this. Kenapa? Karena nanti kita akan ngerti puncak esensi dari Ramadan adalah memasuki bulan kontemplasi dan keheningan. Jadi sebisa mungkin di bulan Ramadan jangan banyak acara kalau bisa. Acara jangan banyak sibuk gitu. Dan nanti kita akan lebih dalam lagi ya. Ramadan ini sekali lagi bukan pada urusan waktunya, bukan. Ya, dah. Pertanyaan, berarti iman aku 4 atau aku 3? Inang Teteh bisa ngelihat orang beriman atau bisa merasakan orang beriman? Karena iman itu datang dari perilakunya. Aku beriman, tapi ngejelekin orang mulu, kan aneh ya. Aku beriman, tapi ininya tuh tajam banget gitu. Misalnya, ada nggak orang yang rajin sholat tapi rajin ngomongin kejelekan orang? Bisa nggak begitu? Rajin sholat, tapi rajin ngegosip juga, ada nggak? Rajin sholat, tapi korupsi, ada nggak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja, ada. Maaf, saya pernah cerita tentang religius tapi nakal belum di sini ya? Nah, mau cerita dulu sedikit. Oke, di akhir 2024, ada satu laman namanya bigalpha.id, dia mengumpulkan berbagai macam research tentang Indonesia. Judulnya adalah Paradoks Indonesia, Religius Tapi Nakal. Religius tapi nakal. Lucu tuh judulnya. Kenapa? 1, Indonesia adalah negara yang paling religius nomor 7 sedunia. Religius banget. Ya, nomor 7 sedunia. Ini saking seringnya saya ngomong ini jadi apal nih. Biasanya saya baca, tapi ya udahlah. Yang kedua, Indonesia dinobatkan sebagai negara yang menganggap agama itu penting. Nomor 2 setelah Ethiopia. Coba renungin deh. Dikit-dikit kalau ada apa-apa, kayaknya kamu kurang iman deh. Kamu kayaknya kurang ilmu agamanya deh. Betul nggak? Sehingga masyarakat kita sama agama itu penting banget aja. Tetapi di belakang itu, paradoksnya, Indonesia pun menjadi pengakses situs porno nomor 2 terbesar di dunia. 1, Indonesia dinobatkan sebagai netizen paling tidak beradab se-Asia. Cyberbullying, trolling, penyebaran isu-isu hoax, sekarang kita lihat. Di media sosial begitu. Dan maaf ya, penyebar isu hoax terbesar ada pada baby boomers, itu yang menarik. Iya, itu faktanya begitu. Ya. Yang ketiga, korupsi udah jelas, nggak usah diomongin. Nggak nomor 1 sih, tapi nomor 2 dari bawah.
Dan yang menarik lagi, kita adalah negara yang pengguna judi online nomor 1. Ya. Kita punya literasi yang gitu deh. Nilai IQ yang gitu deh. Fakta nggak ini? Berarti religiusitas belum tentu memiliki moral yang bagus. Jadi nggak bisa ngelihat rajin ke masjid pasti jujur, belum tentu. Ya, orang kalau rajin ke masjid jangan-jangan nyolong sendal, bener. Ya nggak tahu. Mas dari mana masjid? Soleh banget. Baru ngambil kotak amal gitu. Betul nggak? Sehingga keimanan itu tidak terletak pada identitas. Keimanan tidak terletak pada ritualmu. Keimanan tidak terletak pada KTP-mu, apa agamanya, apa suku, bangsa, ras, dan seterusnya. Itu mah urusan aku 4 aja udah. Dan Allah nggak ngelihat kamu keturunan apa, nggak ada. Kamu lahir dari mana, nggak ada. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah ketakwaan, di mana aku tiganya justru dalam tanda petik bersih gitu kira-kira. Atau mau pakai bahasa yang umum disebut tazkiyatun nafs, hati yang bersih. Itu nilai dari manusia. Tidak berbulu, Pak. Tuh. Hati berbulu gimana ya? Susah. Clean gitu ya. Clean gitu. Makanya sadarilah bahwa setiap perilaku kita bukan berapa yang dikeluarin, apa yang dilakukan, tetapi adalah sikap hati ketika melakukannya. Jangan-jangan ketika melakukannya dikontrol oleh ego. Sholat kenapa? Biar kelihatan solehah. Umroh kenapa? Gak enak sama tetangga, semuanya udah pergi, kalau enggak kan gengsi. Ya. Dan maaf ya, hampir mayoritas sekarang yang dilakukan sama masyarakat modern adalah memuaskan orang lain. Dia melakukan karena kenapa? Society-nya begitu. Dia melakukan karena apa? Mereka begitu. Kalau enggak, aku nggak diterima di society ini. Akhirnya memaksakan diri. Fit into sesuatu yang tidak cocok. Maka di era sekarang yang teknologinya maju, hingar-bingarnya lebih tinggi, banyak sekali jiwa-jiwa yang kesepian, kosong, lonely, sepi jiwanya. Nah, artinya apa? Kita membangun ini semua menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah komunitas gitu. Oke? Jadi kita penting bersyukur di dalam tradisi Islam punya ritual yang sedunia ngerjain bareng, itu tuh bagus banget. Tapi kalau 99% ngerjainnya kepaksa, ya nggak ngerubah juga sih. Udah berapa Ramadan korupsi nggak turun-turun, sok, betul nggak? Iya. Udah berapa haji korupsi nggak turun-turun? Iya. Berarti haji, Ramadan, udah. Mungkin cuman bagus buat roda ekonomi gitu misalnya. Ya bermanfaat sih. Tapi kan point of view yang kita lihat dari perspektif ini kan nggak menuju kepada tujuan hasil gitu. Are we clear sampai sini? Oke ya? Sip? Nah, berarti keimanan itu jelas ada pada aku tiga. Maka di bulan Ramadan yang dipanggil intinya adalah wahai jiwa yang beriman. Nah, Inang Teteh perlu untuk ngerti. Saya ulang-ulang ini nggak pernah bosan aja. Iman itu satu akar kata dengan aman. Aman. Feel safe. Feel safe itu di tubuh atau di jiwa? Feel secure itu di tubuh atau di jiwa? Secure, aman, jiwa. Betul nggak? Bisa nggak di rumahnya dogi ada, penjaga, guardian ada, dirantai, digembok, tapi aku merasa tidak aman? Bisa begitu nggak? Bisa. Betul nggak? Itulah kenapa salah satu indikator parameter orang yang beriman adalah orang yang jiwanya tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, maka dia memiliki jiwa yang tenang. Ini lagi feel calm nggak jiwanya? Iman. Pulang dari sini pusing nggak apa-apa sih. Mundur.
Tapi at least di wilayah tenangnya, ingat yang kemarin kita bahas, kita udah bahas gradasi tentang level kesadaran. Kalau kita masih banyak ngerasa malu, feel shame. Kalau kita masih banyak ngerasa bersalah, feeling guilty. Kalau kita masih banyak banget apatis, alah udah nggak bisa lagi deh, udah putus asa. Kalau kita masih banyak dalam keadaan sedih banget gitu karena kemelekatan yang tinggi, banyak ketakutan, keinginan yang berlebihan, kemarahan yang berlebihan, dan bangga yang berlebihan, itu level-level bawah. Kita udah bahas kemarin. Sip ya? Jadi Ramadan, it's all about your feeling. Maka keterpanggilan itu nggak bisa kalau nggak ngerti gitu. Jadi maksud saya jangan sampai udah deh kepaksa Ramadan, kepaksa. Ingat ya, meskipun kita tahu itu nggak kepaksa, tapi itu hanya kebiasaan ritual yang jadi habits, tetap kita nggak merubah makna loh. Ya udah biasa kok gitu. Tapi kita tidak mendalami pemaknaan kebiasaan itu untuk menjadi sebuah pelajaran gitu kira-kira. Contoh. Berarti orang beriman jiwanya tenang nggak? Kalau orang jiwanya tenang, memvibrate ketenangan nggak? Maka dia akan terasa membawa ketenangan bagi lingkungannya. Itu iman tuh. Contoh ya, Inang Teteh kalau ketemu orang temen, dia tuh kalau di komunitas tuh sebagai cheerleader. Cheerleader tuh kalau ada dia tuh rame, happy, pokoknya dia membawa suasana cair aja. Ada nggak tipikal orang-orang gitu? Pokoknya begitu dia datang, ini datang. Menyenangkan gitu. Keberadaan itu membuat situasi itu jadi bikin happy gitu. Ada nggak yang begitu? Dia kira-kira memiliki good soul nggak? Vibratnya enak, vibesnya itu enak. Tapi sebaliknya, ada nggak begitu dia datang melihat mukanya, ya dia lagi. Gitu. Ya lu lagi. Dia datang tuh kita jadi kayak terintimidasi gitu. Aduh, pengen udah, jadi tiba-tiba pengen jadi ngerasa udahan pengen pulang, pengen tiba-tiba jadi ngelihat 1 menit jadi kayak 1 jam gitu. Bisa bedain ya? Nah, maka dalam perspektif ini kalau kita bicara dalam konteks keimanan adalah jiwamu yang tenang. Nah sekarang pertanyaannya, tenangnya jiwa ditopang oleh tenangnya juga kendaraannya nggak kira-kira? Iya. Gimana mau tenang kalau ininya nggak mau diam? Sini. Hektik terus gitu, sibuk. Makanya aku 4 ditenangkan, namanya tumak ninah. Tumak ninah pernah dengar nggak? Sholat itu perlu tumak ninah nggak? Iya kan, sholat itu kan nggak boleh banyak gerakan-gerakan aneh kan? Supaya apa sih? Diam. Still. Kalau pinjam perspektifnya Bible, I'm still, I'm with you. Ketika aku diam, aku bersama, aku 2, aku 1 gitu. Contoh. Allah sayang banget ya sama kita. Cuman kadang-kadang kitanya nggak mau disayang sama Allah. Contoh ya, saya sering kasih analogi ini. Ini barang di sini, benda ya. Kalau saya pindahin ke sini, dia bisa berubah letak geografi. Dia bisa pindah tempat, betul nggak? Oke. Asalnya di sini, dipindahin ke sini, dia bisa berubah. Dia bisa pindah, betul nggak? Apa yang membuat dia bisa berubah dan bisa berpindah? Pertama, ada yang memindahkan. Tapi faktor apa yang penting juga? Karena dia tidak ngapa-ngapain. Jadi kasaran kata, Allah tuh selalu mau mengajak kita ke tempat yang lebih baik. Begitu dideketin, pindah. Dideketin lagi, pindah lagi. Deketin lagi, pindah lagi. Sampai kejeduk, sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Baru diem. Di situ dapat enlightenment biasa. Pertanyaannya, pilihannya, mau sakit kejeduk dulu baru dapat enlightenment, atau mending kita sadar gitu aja. Sip. Dapat ya? Karena ketika si aku 4-nya nggak tumak ninah, sulit aku 3-nya mengalami yang namanya khusyuk namanya.
Makanya kenapa nanti di bulan Ramadan ada tarawih? Dibanyakin nggak tuh si ritual-ritualnya? Iya, 10 terakhir itikaf. Itu kan bukan masalah pahala banyak ke masjid, bukan. Perbanyaklah tumakninah dan khusyuk. Memperbanyak kontemplasi yang non dunia gitu loh. Tapi menuju ke sini nih. Nah, surga kan level ya. Level ketenangan jiwa kita di level tinggi itu namanya surga. Bukan tempatnya, bukan. Jadi kalau inang teteh lagi marah, benci, iri, dengki, lagi merasa bersalah, itu lagi di neraka banget. Tapi begitu diterima, acceptance, I'm okay, saya menerima. Dan. Kata kunci berpindah situasi dari neraka ke surga, nomor 1. Akui, udah gitu. Udah ngaku aja. Nggak usah sok-sok, I'm okay. Enggak kok, I'm okay. Nggak usah pretending okay. Dalam artian ketika kita mulai menyadari dan aku bisa mengakui, that's good. Karena kenapa? Denial itu bakal datang terus gitu. Enggak kok. Misalnya, si aku dua nih udah ngasih sinyal, udah maafin aja. Kok maafin sih? Kan dia lebih muda misalnya. Kan dia yang mulai. Kan dia. Pertanyaannya, bagaimana ampunan Allah akan datang ke kita kalau kita tidak mengampuni orang lain? Udah gitu aja. Betul? Bagaimana kasih sayang Allah akan datang ke kita kalau kita tidak menyayangi orang lain? Karena kenapa? Semuanya refleksi. Dan jangan lupa, hal yang paling penting untuk diampuni, nomor 1, orang lain. Nomor 2, kejadiannya. Nomor 3, apa coba? Dirimu sendiri. Untuk memaafkan diri, mengampuni diri, itu PR paling besar. Dan itu nggak bisa kalau tidak dilatih. Maka bulan latihannya namanya bulan Ramadan. Oke? Sip ya? Oke, lanjut. Saya ulang dulu dikit boleh ya? Supaya jadi resume sementara dulu. 1. Hai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Atau untuk puasa supaya jadi takwa. Siapa yang takwa? Orang yang beriman kepada yang gaib. Berarti ada yang harus diurus, bukan yang kelihatan aja. Yang nggak kelihatannya juga diurus. Kenapa? Kita punya mental di aku 3, kita punya jiwa di aku 3, kita punya pikiran, perasaan, emosi, memori, macam-macam. Sehingga kalau 3-4-nya udah mulai oke, gampangannya si aku 2 nanti turun mewadahi aku 3. Contoh. Kalau jiwa kita banyak kotoran gini, anggap aja banyak kotoran ya. Kotoran nih banyak banget. Bahasa gampangnya, si aku 2 kalau mau memasukkan sesuatu, udah nggak ada wadah gitu. Kepenuhan. Gelas kalau kepenuhan diisi keluar lagi nggak? Berarti kalau dia mau diisi harus diapain? Kosongin, bersihin. Makanya dalam perspektif tasawuf nomor 1 tuh taholi, keluarin dulu yang udah ada. Tahali, bersih. Tajali, nanti diisi. Oke? Nah, pertanyaan. Berarti ketika kita mulai memperbaiki ketenangan kita, mulai tumakninah, nggak terlalu sibuk, mulai bisa mengampuni, mulai bisa detachment, mulai bisa menahan amarah, kira-kira si kualitas jiwanya membaik nggak? Pasti. Dan itu perlu satuan waktu. Nggak bisa. Oke. Jangan lupa ya, kita ngotorin jiwa kita tuh seumur hidup. Berarti belajar melepaskan dan membersihkannya juga seumur hidup. Jadi no such thing instan tuh nggak ada aja udah gitu kira-kira. No instant, betul. Ya nggak bisa lah ngumpulin lemak 40 tahun, nge-gym sebulan pengen six pack, nggak bisa. Gimana sih lemaknya aja banyak banget misalnya. Betul ya? Oke. So, dalam perspektif ini
Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Tubuhnya diregulasi dengan mengurangi makan dan mengurangi minum. Kenapa? Karena makan dan minum adalah part dari external world yang dimasukin ke sini. Jangan lupa, bukan masalah makan minum lemper kue lapis, bukan. Kita juga tiap hari memakan informasi. Berarti informasi harus dipilah nggak? Iya dong. Kira-kira nggak terlalu penting untuk tahu? Nggak usah. Nggak usah semuanya dimasukin gitu. Jangan-jangan bukan hanya dimasukin ke sini, dimasukinnya ke sini lagi. Begitu bangun terjadi, aduh, masuk. Jadi FOMO gitu kalau pakai anak-anak Gen Z sekarang. Jadi pengen tahu terus, tapi jadi kecanduan untuk jadi ketakutan, takut nggak tahu informasi gitu. Ketinggalan, kudet bahasa sekarang. Nah, kurang update. Jadi mending kudet, tapi mentalnya sehat gitu. Kurang update gitu. Karena tidak semua update kita perlukan. Oke? Nah, saya mau membagi 3 nih. 1. Nomor 1 disebut lingkar pengaruh. Lingkar apa? Aku bisa memengaruhi langsung nggak kira-kira? Pilah-pilah yang aku bisa memengaruhi langsung. Contoh. Bangun tidur. Program ini pemerintah mengalami itu, aduh pemerintah nih pusing, negara. Udahlah negara mau ngapain, udah bukan urusan kita juga sebenarnya gitu. Tapi bukan nggak mikirin, bukan nggak peduli, tapi aku tidak bisa memengaruhi langsung, betul nggak? Yes. Pertanyaan, yang bisa langsung dipengaruhi apa? Responnya kita. Maka di yang kedua disebut lingkar peduli. Boleh peduli, tapi kalau aku tidak mempengaruhi, nggak usah over juga gitu. Setiap ngelihat di jalan, aduh kasihan. Yang kita bukan dinas sosial ya. Tapi lakukan yang bisa aku pengaruhi apa? Ya udah. Mother Teresa bilang, kalau kamu nggak bisa ngasih makan 1000 orang, kasih makan 1 aja. Dan yang ketiga paling luar itu disebut lingkar perhatian. Yang cuman bisa diperhatikan, udah perhatikan aja. Ada kepedulian, tapi nggak usah menjadi persedikit lah jadi Sinterklas syndrome gitu loh. Pengen jadi orang baik buat semuanya, nggak bisa. Ingin memperbaiki semuanya, nggak bisa. Kenapa? Yang bisa kita kontrol adalah sesuatu yang bisa kita pengaruhi langsung. Sampai sini oke? Contoh, saya kasih contoh supaya nanti ngerti bahwa banyak hal yang bukan urusan kita, kita urusin gitu maksudnya. Nah, termasuk keyakinan orang. Nah, diurusin, sekedar mengingatkan. Ngurusin mulu orang. Gitu. Ya, contoh. Kalau saya naik motor, saya sendiri naik motor, saya bisa mengendalikan langsung motor nggak? Ke kanan terserah saya nggak? Tapi kalau saya dibonceng, bisa ngendaliin motor nggak? Nah, gitu. Orang yang membonceng tidak punya lingkar pengaruh, tapi dia punya lingkar peduli. Yang dia bisa ngingetin, mas, jangan ngebut. Udah. Selebihnya bukan urusan kita. Tapi konsekuensi kita mau dibonceng sama dia, gitu aja. Betul nggak? Sip. Kalau mau pakai bahasa simpelnya, nggak usah kebanyakan ngurusin sesuatu yang bukan urusan kita, gitu. Karena semakin overload kita ngurusin urusan orang, bisa jadi lebih peduli ke orang lain daripada diri sendiri gitu. Betul nggak? Sampai sini oke? Nah, lingkar pengaruh yang paling primer itu adalah sesuatu yang bisa aku langsung respon gitu kira-kira. Sekarang kita kaitkan nih. Ulang. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ngerti nih. Kita analogikan dengan bahasa yang kita bahas nih. Hai orang-orang jiwa yang tenang, yang terpanggil.
Terpanggil tuh kata kunci. Jadi bukan yang Ramadan besok aku, bukan. Sok sekarang mulai dilatih, dirasa-rasa. Aduh terpanggil nih, gitu. Berarti harus ada, penting ada knowledge-nya. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Siyam itu artinya break. Siyam itu artinya merubah kebiasaan salah satunya. Take a moment. Kalau dalam budaya Yahudi itu ada yang disebut hari Sabat. Pernah dengar nggak? Iya. Sabtu itu Sabat. Sabat itu jangan sibuk. Maka sering disebut holiday, hari suci. Sucikan dirimu, nggak usah terlalu sibuk gitu. Kenapa? Karena kalau tubuh sibuk, pikiran sibuk, aku dua nggak nyambung. Makanya tidak mengapa-ngapa itu penting. Sekali-kali non produktif misalnya. Anyway ya, ini yang terjadi di era modern sekarang. Sekarang yang menjadi currency seseorang kalau ditanya sibuk apa? Terlihat semakin sibuk semakin oke. Padahal sibuk belum tentu produktif. Gitu ya. Jadi sebenarnya di 30 hari ini disuruh apa sih? Hening. Contemplate. Hal-hal yang biasa kamu gak kerjain atau hal-hal yang over kamu kerjain, lepasin. Nah, supaya kamu banyak waktu untuk Tuhan gitu bahasanya. Supaya kamu banyak waktu untuk Allah gitu kira-kira. Makanya rakaat diperbanyak, bangun lebih early, semua ibadah-ibadah diperbanyak. Kenapa? Detachment dari semua old habits kita membentuk new habits namanya. Sampai sini oke? Nah, kalau boleh saya kasih analogi lagi, Inang dan Teteh dari sekarang mulai dirasain 30 hari nanti Ramadan, aku mau ngerubah kebiasaan buruk aku yang mana ya? Sok dicari satu aja. Kita punya kebiasaan buruk gak? Pasti ada. Ya banyak boleh lah. Cari kira-kira yang paling urgent dan mulai dilatih dari mulai besok 1 Ramadan. Misal, kebiasaan buruknya kalau ada apa-apa marah dulu. Misal, deal 1 Ramadan saya mau berubah 30 hari. Kalau ada apa-apa saya nggak mau marah dulu. Misal ya, ada orang baru sadar kalau dirinya pelit misalnya. Duh aku pelit ya ternyata. Sok dilatih. Tingkat pelitnya diturunin tuh 30 hari. Nyinyir, dilatih. 30 hari jangan nyinyir. Berarti pertanyaannya, habits kita yang mau dirubah beda-beda nggak? Nah gitu. Sesaat Inang Teteh tahu habitsnya yang mau dirubah apa, itu maknanya sedang mendapatkan hilal. Hilal. Pernah dengar hilal belum? Pernah dengar hilal nggak? Hilal itu kan bulan di sana. Ya oke lah itu secara fisikal. Tapi hilal batinmu adalah aku tahu aku mau merubah apa. Iya. Sip ya? Ini mumpung masih ada waktu nih. Coba dirasa-rasa lagi. Kayaknya di bulan Ramadan aku mau latihan jadi orang yang gak cerewet misalnya. Aku mau latihan jadi orang yang gak terlalu kepo gitu misalnya. Nah, awalilah dengan niat. Ingat niat penting. Inang Teteh dalam keseharian yang dilakukan banyak pakai niat atau nggak banyak pakai niat? Nah, nggak, yang pakai niat 1 paling, sisanya nggak berniat. Belanja pengen 1, pulang 10, ya 9-nya nggak niat, tapi pengen, bener nggak? Jadi niat penting banget nggak? Makanya dalam ceramah-ceramah yang sering diungkapkan, selalu perbaharui niat. Kenapa? Kalau berniat pasti sengaja ngerjainnya. Kalau nggak berniat, nggak sadar ngerjainnya. Dapat nggak? Orang yang sengaja ngerjain dengan niat, dia siap menerima konsekuensi, itu yang penting. Marah nggak niat, benci nggak niat, nyinyir nggak niat, termasuk sholat jangan-jangan nggak niat, niatnya cuma ngomong. Mau besok puasa, nawaitu sauma godin.
Bukan niat sih, mulut yang ngomong niat, ininya belum tentu niat gitu. Dapat ya? Jadi poin pentingnya adalah bagaimana kita selalu memperbaharui niat. Oke, Inang Teteh? Sip ya? Jadi, boleh saya kasih PR? PR-nya adalah cari hilalnya, aku mau ngeberesin apa, kebiasaan apa, nanti di bulan Ramadan. Cari hilal di dalam diri sendiri. Dicek. Salah satunya, lihat feedback orang terdekat, itu penting. Karena feedback orang terdekat itu adalah fraction soul kita. Itu adalah bagian dari jiwa kita yang kita kadang-kadang nggak sadar. Tapi pertamanya denial sih. Kamu tuh gini, enggak. Nah, kamu tuh enggak. Nah, kalau orang terdekat yang ngomong tuh jadi singa sih biasanya, gitu. Nah, karena intensinya tinggi gitu. Sip ya. Sehingga nanti kita akan ngerti, oh, feedback dari sekitar itu akan memberikan sinyal, justru hilal akan ada di situ gitu. Dari orang-orang yang terdekat. Iya, betul Bu. Betul. Makanya kalau kita ngomongin mau tahun baru ya Bu ya, resolusi 2025. Tapi rata-rata resolusi cuma jadi wacana. Contoh nih, resolusi 2025 yang sudah direncanakan dari 2024. Yang sudah dipikirkan dari 2023. Yang udah pengen banget dari 2020, nggak kejadian semuanya. Wacana. Nah, jadi start dengan hilal kita masing-masing, nggak usah yang gede-gede, simple tapi dilatih. Nah, dan terwujud. Ini saya pengalaman ya, Pak. Saya mau ngomongin subjektivitas. Dulu tuh saya urusan makan tuh paling susah kontrol Bu. Susah banget. Makanya kenapa saya pengen melatih intermittent fasting yang udah hampir 4,5 tahun, 5 tahun setengah. Dulu tuh kalau nggak ada nasi, stres, chaos. Pokoknya ngemil tuh wah luar biasa aja. Tapi saya sadar, kayaknya I need something deh. Kenapa? Nggak ada nasi chaos ya? Iya. Tapi kan ibu nggak seharusnya baik, nggak harus sama saya, nggak harus kan? Karena semuanya sesuai dengan kadar kapasitasnya masing-masing. Udah. Itu mau semua orang termasuk istri, ibu saya ngomong, nggak ada yang didengar Bu. Kenapa? Belum beriman orangnya. Belum terpanggil. Gini. Ini bukan urusan sama nasinya, bukan. Nah, ibu, ini terlalu cepat menyimpulkan, bukan berarti orang yang makan nasi nggak beriman, bukan. Wah, ini salah ngerti nih. Ini namanya misunderstanding nih. Dengerin dulu. Ya, aduh harus pelan-pelan memang. Dengerin. bukan gitu, bukan. Umpama. Ini mah kasusnya di saya ya. Bukan di Inang Teteh, bukan. Di saya ini, Pak. Ini kan tadi kita udah menyepakati orang yang beriman, orang yang terpanggil. Berarti kalau saya terpanggil berarti ada keimanan gitu. Nah, waktu itu saya punya krisis di tubuh saya. Iya, overweight, overfat, udah macam-macam aja. Dan pada saat itu nggak peduli. Dulu tuh saya merasa kalau begadang tuh keren banget. Top banget. Orang yang nggak begadang tuh nggak kuat gitu. Jadi buat saya waktu itu begadang tuh kebanggaan gitu. Ya begadang lah, makan nggak bener, udah aja. Nah pelan-pelan ya, mau nggak mau aku 4 kan ngerespon ya. Mulailah capek, ide nggak bener, maksudnya susah, macam-macam lah gitu. Nah di satu sisi dapat pelajaran, ya iyalah, karena kalau kamu mau memperbaiki aku 3 dan aku 2, karena kan waktu itu fokusnya belajar mulu gitu Bu. Maaf ya, kadang orang bisa obesitas pengetahuan tapi tubuhnya nggak keurus gitu. Itu kalau belajar, bikin resume, bikin ini sampai jam 2, sampai jam 3 ngerasa, lagi belajar. Tapi lupa ada hak tubuh yang tidak dipenuhi gitu. Nah di satu titik ketemu hilalnya. Ya hilalnya keluar dari prodia sih gitu. Hilal tuh.
Iya, kan dia loh, LDL. Oh ini vitaminnya, buset nih. Nih hilalnya nggak beres nih kita. Jadi bayar hilal sekitar 1,2 juta untuk check up berarti kan. Dah, hilal keluar, mulai beriman gitu. Terpanggil. Kalau saya yang nggak merubah, saya yang nggak ada yang nolong. Oh, habis terpanggil baru ibu saya, istri saya ngomong, oh dari dulu. Iya, kan baru beriman gitu. Berarti baru terpanggil. Jadi bukan yang nggak makan nasi nggak beriman, bukan. Nah, sip ya. Nah, maksud saya, sok sekarang inang teteh get contemplate. Karena mohon maaf ya, seberapapun usianya, jadi new self itu penting. Penting loh untuk melepaskan makna lama. Karena kalau kita tidak melepaskan makna lama, kita akan ada dalam realitas yang sama. Contoh, masa lalu bisa dirubah nggak? Bisa. Maknanya, faktanya nggak berubah. Contoh. Ada dua orang di depan pantai Kute, yang satu senyum, yang satu nangis. Karena yang senyum baru jadian pacaran, yang nangis baru diputusin. Dua-duanya faktanya pantai Kute bukan? Iya. Berarti satu fakta bisa dimaknai berbeda-beda nggak? Jadi kalau sekarang kita nggak merubah makna lama yang kita ngomong dia tuh jahat sama aku, termemori menjadi trauma, nggak merubah maknanya, dia selamanya jadi orang jahat. Tapi begitu ngerti, ya ampun, ternyata dia bukan jahat. Ternyata dia melatih kesabaran aku. Berubah nggak maknanya? Faktanya berubah nggak? Nah, ketika kita merubah makna, kita merubah diri pasti. Nah, orang yang tidak punya keluasan untuk merubah makna, stres, depresi, anxiety, mohon maaf banget nih ya, lepas usia 40-50 memang PR banget sih. Karena sudah fired and wired kalau bahasa neuroscience, ininya udah kopah gitu. Apa ya kopah teh ya? Keras kepala. Bukan keras kepala juga sih. Kalau apa, kotoran tuh udah berkarat, that's it. Rusty, that's it. Gitu. Tapi bukan berarti enggak, bukan. Sip ya? Oke? Siap kontemplasi? PR nih. Ya? Semoga kita sama-sama dalam bulan Ramadan tidak meninggalkan hari tanpa adanya kontemplasi. Do for yourself. Dah. Inang teteh Ramadan bukan buat cucunya, buat keluarganya, pasangannya, bukan. This is for myself, untuk self love. Karena aku mau merubah maknaku dari apa yang aku selama ini memaknai buruk mulu gitu. Terutama pemaknaan kepada orang-orang terdekat. Itu penting. Karena orang terdekat, balik lagi, pasti high voltage, pasti. Ya. Sendok sama garpu, ting tong gitu nggak? Nggak ada sendok sama sendok tetangga ribut mulu, nggak ada. Yang dekat semua pasti, ya gitu. Dia akan ribut. Oke? Clear? So, Inang Teteh, selamat berRamadan. Enjoy. Let's celebrate. Celebrate lah ya. Tapi celebrate-nya dari soul. Bukan, pokoknya orang lain gini, bukan. Jiwanya. Yuk, latihan terpanggil. Aku mau Ramadan, aku semangat, kenapa? Me time. This is my time untuk merubah old habits. Aku mau latihan 30 hari. Dah, antusias. Nah, sebelum tahu mau dirubah, tahu dulu yang mau dirubahnya apa. Jangan kosongan masuk bulan Ramadan, puasa aja, tapi nggak ada misi gitu. Berarti misinya personal nggak? Sangat personal. Ya, misinya personal tapi dilakukan bareng. Jadi personal goalsnya nanti yang dapat gitu. Oke? Sip? Dapat sesuatu hari ini? Dapat ya? Kita akhiri dulu supaya santai dan rileks. Kita tenang. Kita kontemplasikan yang kita dapat, jangan sibuk, lepasin semuanya. Nyaman, rileks,
tidak tergesa-gesa, santai aja. Bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Terima kasih kepada tubuh, semua organ-organ tubuh. Dengan hatinya disapa tubuh ini untuk berterima kasih. Bersyukur, berterima kasih. Dari lubuk hati terdalam, terima kasih kepada Ibu Bumi. Terima kasih kepada semua keberadaan. Wabil khusus berterima kasih kepada Allah. Bersyukur. Dengan puncak kebersyukuran, rasakanlah hatinya semakin terbuka. Santai dan rileks. Tidak perlu dipikirkan, niatkan saja. Ampunilah dan maafkanlah siapapun yang masih dibenci. Kejadian yang masih ada trauma, terimalah. Dan sedalam hati, sepenuh jiwa, maafkanlah dirimu. Terimalah dirimu seapa adanya, tanpa tapi, tanpa penilaian, tanpa kategori. Dan niatkan dalam hati yang terdalam, aku mencintai diriku seapa adanya. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Boleh berterima kasih dan saling memaafkan dan saling memeluk teman sebelahnya, silahkan. Alhamdulillah. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikat cinta bila kita lihat levelnya isinya para yang isinya antara teman